Bukan malam di atas batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di ngota ngobrol sesuai dengan realita. Ya, jadi dari Ning di Sipado saya perkenalkan dulu. Kita ada Ning Mamat. Nah, ada Yadi dari Tanah Datuk. Nah, mungkin dari Ning pengalaman di apa? Pernah jadi pelaku apa arkeolog? Bukan arkeolog apa? Tenlok. Mengenai candi itu Ning. Nah, buat semoga tuh Ning. Nah, mungkin bisa berbagi apa tuh pengalaman di waktu membuka candi. Mungkin dari apa ya tenaga lokal kan yang membuka candi kok punya pengalaman di Maso itu kan. Terus apakah ada walaupun ini bentuknya mati ini batu bata ya. Apakah memberikan energi baru kepada yang membuka karena tiap hari itu kan nih. Iya. Bisa cerita tahun berapa tuh nih? Untuk buka candi itu, jadi mulanya. Kalau dulu itu kan ya pertama bukan munggah dulu pelihara dulu dah. Jupel. Sudah itu pernah juga ngikut sebulan cuma. Sebulan? Iya sebulan. Ya. Itu di Pagar Candi Gumpung. Iya. Nah, cuma kita kan waktu itu kan kita udah tahu sejarah. Cuma kita disuruh orang untuk kalau cara nata batu di depan tidak boleh, tidak dibersihkan. Kau yang asli, yang kau harus ditata supaya elok, disusun lagi. Bagaimana pertama kita dianukan tidak dulu apa nama itu di skate. Nah, lagi baru disusun pula sesuai dengan skate yang dibuat. Ya, jadi ikut kok itu. Enggak ya? Ikut. Itu ya tahun berapa dia? Sudah nih. Di tahun berapa tuh nih kan? Ini masih SD tahun 80 berapa? Tahun 85. Iya. Jadi itu tahun 2000 sekian tadi lah ya. Tahun 2019. Berarti masyarakat dusun lo kan baik yang sudah tua-tua ini kan banyak yang jadi tenlok ini. Iya. Iya. Nah, bagi Ning Dewe ya dengan apa jadi pelaku jupel. Nah, apa yang bisa Ning dapatkan selain material ya gaji ya? Maksud saya itu ada sebuah nilai tidak di candi kan? Ya dulu itu kan kita kan belum begitu tahu banyak sejarah ya. Kita juga belajar di SMP kita belajar sejarah Indonesia secara secara khusus ada. Jadi waktu itu cuma dari bahasa itu apa nama itu yang tinggi macam itu kau kemana nak ke Daton aduh macam gedung satu gedung dua itu orang nyebutnya kemana Gudang Garam pasti Gudang Garam dah Telaga Rajo dah dulu cuma kita dulu cuma tempatnya kadang-kadang ya kena kita dulu ada di animisme itu dah mungkin itu jangan itu ada semacam perasuan apa hal-hal gaib lah namanya itu dah doktrin dia aduh berarti masih berlaku zaman tuh nih orang tua lagi peringatan itu kencing tak boleh kencing tak boleh di situ jangan tidak masih ada hal-hal seperti itu masih ada tidak harus permisi dulu dah jadi kepercayaan terhadap kata dinamisme itu masih ya dah itu iya itu dan lagi pula dulu itu kan ada semacam tuntunan kalau ilmu kebal macam ada ilmu itu kan memang masih di situ masih ada kalau masih ada di candi itu jadi masyarakat pun nengok candi itu setelah dipugar nak jadi tenaga kerja lah di situ memandangnya seperti apa kalau gini kan sudah kerja lah tahu tak benda pun apa itu dengan adanya kini peninggalan Buddha enggak ikut peninggalan Buddha itu be yang dok yang ada kalau menurut Ning Dewe mana lah kalau setelah Ning pelajari kini ya tak Ning pernah mengunggah di candi tinggi ya tak cuma dapat gumpung yang di belakang gumpung yang banyak dia tak di dulu candi tinggi ya tak di situ Ning belajar Ning ke tenaga baru
dulu kan pernah, tapi lama baru pula. Jadi orang kau pengalaman lah, rakai itu sama hafal itu ada pengalaman. Jadi kita, kau bangunan lama, kau bangunan baru. Kok ada 2 kali pembangunan? Di candi itu. Di candi itu, ada. Nah, kalau bangun asli candi tinggi itu. Nah, kalau di luar tuh bungkus baru. Nah, dalamnya kalau kita nengok dari samping tuh ada lubang kan? Iya. Nah, itu macam ada yo. Nah, tuh kalau menurut analisis ini model apa? Jadi selain mempelajari kau sejarah, jadi ada orang bagi teman buku sesat di maning di bawah, tapi buku sejarah tentang Melayu kuno. Iya, orang tu balikkan buku, orang tu nak menyelesaikan skripsi. Iya. Baru lupa kena minjam balik ke mani. Iya. Sebenarnya bentuk apa ilmu di situ boy kan tentang sejarah Melayu kuno. Nah, ini analisa lah di situ Melayu kuno. Berarti Melayu kuno sudah ada peradaban lah. Oh, berarti ada istilah Melayu kuno. Ada Melayu kuno. Nah, jadi Melayu kuno kamu catatan dari buku pokok-pokok adat tuh 4.000 lebih kurang 4.000 sebelum Masehi itu sudah ada. Kehidupan kau di Melayu kuno kau. 4.000 sebelum Masehi. 4.000 sebelum Masehi sudah ada kehidupan. Iya, sudah ada. Di kawasan ini kok. Kawasan ini kok, Melayu kuno. Iya. Candi belum terbentuk sini ya. Belum. Tahun 2000 sebelum Masehi, 2500 sebelum Masehi, sudah ada peradaban, sudah ada percampuran. Itu namanya Melayu muda. Berarti ada Porto Melayu. Melayu muda. Ada tuh. Nah, kenapa banyak? Ada. Pertama itu mungkin sedikit, ada. Bentuk mungkin satu keluarga, mungkin ada. Tapi sudah ada kehidupan itu. 4.000 lebih kurang 4.000 sebelum Masehi. 2.500 sebelum Masehi sejarah buku Melayu adat itu dah. Pokok-pokok sejarah Melayu Jambi. Itu karya siapa tuh nih? Hah? Bukunya di mana? Ada. Pokok-pokok sejarah adat Melayu Jambi. Itu banyak pengarang itu yang terlibat itu tuh. Hatip Ulidin Sam itu banyak nama yang dari tahun 2001. Oh, iya. Sesuai dengan buku. Jadi 2500 sebelum Masehi kok. Kalau ada percampuran, kalau ada percampuran antara Melayu kuno yang bentuk tua kok, berarti kan sudah ada peradaban. Di situ nih ya. Ini nengoknya lebih jauh ke belakang. Iya. Nah, terus setelah peradaban itu masuk orang yang membahas pendidikan dengan peradaban Buddha katanya. Iya. Tapi di zaman Melayu tua atau Porto Melayu itu nih mananya agama itu seperti apa? Itu ada agama. Agama kalau menurut seorang dari buku sejarah itu dinamisme dan animisme. Aliran. Iya, aliran. Nah, kepercayaan. Tapi suatu pendidikan sudah diajarkan tentang kesehatan, tentang ilmu kanuragan, sudah diajarkan. Nah, itu menarik. Iya. Kalau nengok Ecen kan. Ecen mengenai kesehatan gitu. Iya, kesehatan sudah diajar. Coba untuk menguraikan apa sih tanaman obat, tanah datuk tuh nih. Nah, kalau kembali ke Ecen seperti apa mandangnya? Kalau tanam obat ini kan tamunya kan awalnya itu kan itu nih macam itu apa? Mulai dari lahir nih. Iya. Lahir selalu menggunakan sebelum lahir pun dia lah menggunakan tanaman. Contoh kondo nih kan? Iya, kondo padahal belum lahir. Belum lahir. Nih. Nah, sudah tuh pada lahir pas bana ada jeruk jeruk nipis. Ada nipis, ada kuku ada kuku sini namanya. Itu kan lah mulai pakai tanaman nih. Iya. Belum lahir tuh. Belum lahir ya? Apa lahir lah mulai pakai dalam apa namanya? Lapi. Kalau lapi itu kan yang dari anyaman. Dari Pinang. Dari Pinang. Dari Pinang. Disambut itu kan dengan tanaman. Dengan tanaman, iya. Nak dia sambutnya dengan kain dengan apa nih. Dan yang lebih menarik lagi. Iya. Ngambil upi itu. Iya, tidak boleh itu. Tidak boleh yang tersangkut. Aku yang langsung gugur. Yang tersangkut tidak boleh. Gugur pun langsung ambil. Takut kena kotor. Iya. Disobek dulu dah ni. Dia cakap ambil dia yang bagian tipis itu kan. Iya. Nah, gitu untuk bungkus bali Bungkus bali Itu menarik ya. Berarti ketika meneliti tanaman obat tuh juga punya pemahaman macam ini. Coba balik flashback ke belakang. Punya pemikiran tuh enggak, Cen? Kalau di flashback belakangnya pernah nih. Macam itu tuh kan dari catatan luar tuh kan dia menyebutkan nih. Tapi kawat belum nyampe yang
sedalam Ning tadi sampai sebelum Masehi, cuma sampai sekitar abad 17-18an. Nah, orang luar mencatat bahwa di situ ada sawah kunyit macam tu Ning. Mungkin catatannya itu bisa gue bagi-bagi gini. Yang di luar tadi kan, di lebih jauh dari situ tadi. Kalau di abad 17 itu dia tawa kunyit dengan tawa lempar ke jendela, taburlah penyakit. Macam tu kan. Itu banyak. Kalau misalnya sinjo kuning, tabur kamu satu. Sudah juga ruang pengantin, wah kunyit. Orang bawa balik dari perantauan ni lah, sambung wah kunyit. Bisa jadi itu dari yang Melayu tua itu. Iya, bisa jadi. Dan jenisnya macam pantun-pantun ada nih ya. Ya, pantun-pantun. Kalau orang dulu namanya cuco namanya. Cuco namanya. Cuco namanya. Bacuco istilahnya. Bacuco namanya. Jadi ya tu kalau misalnya dengan tanaman dia bercakap dengan tanaman. Misalnya nanam katis. Kau berbuah setinggi aku duduk. Tapi ada cuco pangkale. Enaknya dia bahasa macam pantun tapi cuco namanya. Itu macam kalau kena apa? Teguran tu air apa deh. Aku tahu asal kau dulu. Tu itu nama. Sejakai tadi. Sejakai. Itu cuco nama. Ada pengantar Ada pengantar setelah Melayu tua dengan animisme, tapi animisme dinamisme itu juga mengantar kepada kebiasaan walaupun di masa Buddha ataupun Islam teknik atau metode digunakan tapi dengan pengucapan lain. Model itu dah nih. Ya, berubah. Nasi berubah. Berubah nasi. Contoh, ada. Sezaman Ning lah, ada. Bahasa kita kan berubah tu. Ada kau ingat dulu bahasa gaul anak Mojambi. Ada. Itu. Kemana tu kan? Tempo kata dia. Nyo, ada bahasa gaul tu. Mata litaje tomai. Terjelit mata litaje tomai. Terjelit mata itu bahasa. Itu ada bahasa tu berkembang itu. Bahasa kebalikan ni ya. Bahasa kebalikan. Apa tradisi. Pengembang bahasa sampai kita dulu kan agak sulit memahami kata macam ni, kata macam napo salang. Agak sulit macam kata-kata malika, agak sulit orang mengertikannya tu. Sebab terlalu dalam. Jadi semakin zaman makin berubah semakin dipermudah mengertinya. Tapi dipakai nih. Kalau Ning nengok kehidupan Muara Jambi di 2021 kok nih. Kan perkembangan zaman lah berubah Ning ya. Tapi ada sebuah kearifan lokal di kampung itu. Bisa ditarik mundur nih. Itu misalkan dari Buddha juga atau dari animisme itu. Iya. Di dusun Muara Jambi kan nih. Sebenarnya kita supaya kita ada rasa memiliki yang harus ditarik mundur. Ada. Supaya kita mengerti. Jadi substansi sebenar apa makna? Kan kebiasaan masyarakat buat rumah dengan tebu. Dengan apa dia dah. Itu seperti apa nih? Itu kan supaya kalau misalnya supaya nampak rumah tu nampak elok kan. Karena saya lemak manis ni dia. Museum itu kan ada penjelasan ditemukan juga tomato di Candi Kumpul gitu kan nih. Iya. Keripik jenazah kata dia. Iya. Mungkin adaptasinya ke situ. Adaptasi yo. Itu pemanis bangunan. Itu. Nah, kalau gini masyarakat Muara Jambi itu dari segi agama ada lagi, kalau keyakinan Muslim misalkan memandang candi itu nih. Harus seperti apa? Sebenarnya kalau karena kita tuh sejarah tu orang kita gali ya. Jadi orang cuma menganggap itu Buddha. Jadi orang menganggap ikut syirik. Mungkin dulu tuh langsung lari lah penduduk Melayu asli itu lari ke pinggir sungai. Sebab yang cepat bangun itu musyrik cepatnya, syirik. Ya larilah ke pinggir sungai Petengari. Hidupnya lari dari itu kita. Kita pun sudah diduduki oleh Sriwijaya. Tapi dan pada akhir kan ada situ Datuk Peruko Berhalo kan membasmi menghancurkan Berhalo. Kisah-kisah di Jambi lah. Iya, kisah di Jambi dia. Akhirnya kan itu menganggap itu sebagai bertentangan seperti dengan Islam. Tapi tidak kalau kita balik ke belakang. Sebenarnya konsep-konsep itu dari Melayu kuno itu. Melayu kuno itu. Contoh. Berarti dia mengajarkan tentang kebaikan. Tentang kebaikan. Menjaga. Karena animisme kan dia menjaga pohon. Menjaga pohon. Alam semesta, jangan dirusak. Jangan dirusak. Iya. Kok
di tata ruang tuh kita lihat. Bagaimana kita buat belum kelima ikut sangkar ikan, mana duk pergerakan ikan dia paham. Bagaimana ikut situ tempat ibadah, tempat belajar aku di mana tahu. Bagaimana kehidupan ikut payo, mengajar aku payo. Menjadi kehidupan masyarakat dulu kok bertani, berikan air tawar, baikan ya, baikan. Tahu, itulah kehidupannya. Ada kanang kabo. Alamiah, kanang kabo. Jadi itu secara alamiah. Terima kasih. Jadi Econ dari Tanah Datuk sudah mengisi ngotak kita pada siang hari ko. Ya jika ngotak ko berfaedah, tolong di-share, di-like dan tidak usah di-subscribe kalau tidak punya otak. Maksa juga nih. Maksa juga. Ada di tengah sawah, ada kepiting di bawah batu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.